Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai aktivitas kegiatan, marilah kita dulu berdoa, ya. Oke, siapa yang pimpin doa? Ya, kedua kelas akan pimpin doanya, nak. Terima kasih. Anak-anak, coba perhatikan kawannya siapa hari ini yang tidak hadir. Mana si Radi? Oke, kita doakan si Radi cepat sembuh agar bisa belajar bersama kita kembali. Ya, nah anak-anak, untuk pagi hari ini kegiatan kita adalah membuat keyakinan kelas, ya. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, ada namanya impian kelas. Tentu anak-anak kami ada impiannya di kelas ini, ya. Ada. Contohnya ruangan kelas yang bersih dan nyaman. Apalagi siswa yang boleh mandiri. Apalagi iya, siswa yang berprestasi. Iya, siswa yang kreatif. Apalagi di kelas kita? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Baca, oke. Jadi siswa yang berprestasi, siswa yang kreatif, ya, berprestasi. Bagaimana? Apa yang kita lakukan? Belajar dengan giat. Apalagi belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian mendapat ruangan yang bersih, ya. Dapat ruangan yang bersih. Jadi kalau mau mendapat ruang bersih, bagaimana kelas kita ini? Harus diapain? Harus dibersihkan. Berarti kesepakatan kelas kita menjaga kebersihan, ya. Oke, nanti Bapak akan membagikan kertasnya. Kalian tuliskan apa impian kelas kalian, ya. Apa impian kelas kalian? Oke, sekarang coba kalian tuliskan, ya, satu impian kelas kalian di apa yang berbentuk bintang.
Ya. Coba kalian tuliskan di situ impian kelas kita di kelas ini. Oke. Ya, tuliskan kalian apa yang menjadi impian kelas kalian. Sudah ada anak? Oke, sekarang ya, mari kita tempelkan ke papan tulis ya yang telah disediakan. Sekarang coba si Utari, coba apa impian kelasnya? Maju. Coba dibacakan nak. Kelas yang bersih dan indah. Iya. Kelas apa? Kelas yang bersih dan indah. Iya, coba tempelkan dulu. Sini, coba. Oke, yang lain, silakan dulu nak. Si Ambah Fajri. Ya, apa impian kelasmu nak? Saya menginginkan kelas yang rapi dan bersih. Oh, iya, sama ya, sama. Inginkan kelas yang bersih. Ya, silakan tempel. Oke, si Kelsey. Apa impian kelasmu nak? Melaksanakan kelas sesuai jadwal. Iya, bagus ya, melaksanakan 3 sesuai jadwal. Ya, silakan tempelkan. Ya, boleh. Ya, si Jihan. Kelas yang bersih terhindar dari sampah. Ya, kelas yang bersih terhindar dari sampah. Boleh tempelkan nak. Sudah? Sekarang siapa lagi? Aprita Silvi. Ya. Bersih dari sampah dan melaksanakan tugas sekolah. Apa tadi? Bersih dari sampah dan melaksanakan tugas sekolah. Iya. Silakan tempelkan nak. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ya, semuanya coba ditempelkan di papan tulis. Ayo. Yang rapi satu-satu. Yang rapi. Kita tempelkan di papan tulis ya impian kelas kalian. Di sini rata-rata Bapak tengok adalah kelas yang bersih ya dari sampah. Nah ini ada juga yang membuat ruang kelas yang tidak ribut, sama juga itu dengan kelas yang nyaman ya. Kemudian di sini ada yang membuat ya rata-rata hampir sama ya semua, melaksanakan PK sesuai jadwal ya, siswa yang kreatif, kelas yang bersih, terhindar dari sampah ya, bersama semua ya. Oke, nah tadi Bapak dengar katanya tidak boleh makan di kelas ya, itu memang termasuk ya peraturan ya. Jadi nilai tidak boleh makan di kelas. Bagaimana itu? Apakah itu tindakan yang salah atau benar? Benar atau salah? Salah. Makan di kelas saat waktu pelajaran. Salah ya. Jadi kalau seperti itu ya, makanlah di waktu istirahat. Sudah. Kalau ingin kelas kita bersih, maka kita harus apa? Kerjakan ya. Kalau kita kerjakan,
Bagaimana sikap kita? Harus tanggung jawab. Jadi segala sesuatu itu, pekerjaan itu harus dengan tanggung jawab, ya. Nah, jadi itu adalah nilai keyakinan kelas kita. Apalagi contohnya yang keyakinan kelas ada tanggung jawab. Apalagi apa sih? Ya, saling menghormati. Apalagi keyakinan kelas yang kamu ketahui? Apa? Nah, apalagi yang kamu ketahui? Nah, saling menghormati, disiplin. Ya, siswa yang beriman. Apalagi? Iya, siswa yang saling tolong manusia, saling tolong menolong, ya. Oke, nah ada satu lagi sisanya ya. Kertas yang bagian tadi, silahkan kalian tuliskan keyakinan kelas kalian, ya. Yang menurut kalian apa saja keyakinan kelas? Oke, Coba dituliskan ya. Apa? Maju ke depan, bacakannya. Oke, Silpi. Ya, maju. Apa keyakinan kelasmu? Siswa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Iya, bagus ya. Siswa yang bertanggung jawab melaksanakan tugas. Ya, silakan tempel kanan. Oke, apa lagi? Asipa, ya boleh. Maju. Siswa yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, bagus ya, benar ya. Siswa yang beriman apa tadi? Siswa yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Oke. Nah, kita lihat apa? Dilihat. Apa lagi? Dan nanti di Bapak lihat lagi, Bapak lihat. Ya. Siapa lagi? Maju. Ayo. Habis. Ya, apa keyakinan kelasmu nak? Siswa yang melaksanakan kewajibannya. Ya, siswa yang melaksanakan kewajibannya. Ya. Ya, silakan tempelkan. Oke. Kelsey. Yang lain? Oke, setelah si Kelsey ya. Siswa yang beriman dan disiplin. Ya, siswa yang beriman dan disiplin. Ya, yuk. Ya, silakan. Siswa yang mematuhi nasihat guru dan orang tua. Iya. Iya, benar. Ya. Melpa. Nanti si Aulia ya. Siswa yang bertanggung jawab dan disiplin. Iya, boleh. Ya, siswa yang bertanggung jawab dan disiplin. Data sama ya, rata-rata. Oke, di Aulia, silakan. Siswa yang saling menghormati satu sama lain. Ya, siswa yang menghormati satu sama lain. Ya, boleh. Oke, si Lydia. Tadi
tangan tadi. Yuk. Murid yang bertanggung jawab dan berprestasi. Ya, murid yang Bertanggung jawab. ya boleh ya. Oke, siapa lagi? Ayo. Oke, satu-satu. Si Hijrah, ayo. Kami siswa yang bertanggung jawab. Ya, sama, hampir sama ya. Ya, boleh, tempelkan. Siapa lagi? Ayo, Rahma. Kami siswa mengajarkan satu sama lain dan murid yang disiplin. Ya, boleh. Yuli, ayo Yuli. Ya, siapa? Ayo, siapa? Gak usah dipanggil. Ya, tunjuk tangan. Siapa yang mau maju? Siswa yang beriman dan bertanggung jawab. Iya, siapa lagi? Ayo, ayo, Mawaddah. Ah. Siswa yang saling tolong menolong sesama manusia. Iya, boleh. Ayo, siapa lagi? Paras. Siswa yang cuma saling tolong menolong. Ya, hampir sama ya. Oke. Lanjut, siapa lagi? Ahmad Fazri. Siapa lagi? Oh, Putri Naidila. Kami murid yang bertanggung jawab dan disiplin. Ya, sama ya, kebanyakan yang sama ya. Astriani. Siswa yang disiplin. Itu aja. Oh iya, oke. Ada lagi? Oke, Utari, ayo. Kami murid yang mematuhi peraturan sekolah. Iya. Boleh, ya. Ada lagi? Oke, yang belum dipanggil silakan tempelkan di papan tulis. Satu-satu, jangan sampai apa? Nanti berjatuhan apanya itu. Nah, itulah keyakinan kelas kita, ya. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan dan dipatuhi, ya. Nah, oke, kegiatan ini sudah selesai. Untuk menambah semangat kita, Bapak ada ya sesuatu yang menyenangkan, ya. Ini adalah namanya ice breaking. Oke, kalau Bapak sebutkan door, jawabnya door. Kalau Bapak sebutkan door, ada. Kalau Bapak sebutkan boom, oke, kita coba ya. Oke, konsentrasi ya. Door. Boom. Lagi. Door. Boom. Oke, tepuk tangan semuanya dulu. Oke, anak-anak, cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini, ya. Ini sekarang udah waktunya istirahat ya. Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
bersyukur dan Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Dan tak lupa salawat Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan di syafaatnya di akhir. Kemudian yang terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir mengikuti sosialisasi tentang budaya positif. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas yang sudah para Ramadan jelaskan kemarin. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi menurut ajaran Dewantara kita seorang guru harus memiliki sekarang apa itu tujuan budaya positif? Ya, budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Baik, kita akan membahas mengenai pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pertama, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak mandiri dan tanggung jawab. Selanjutnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan yang dimaksudkan ilusi kontrol. Jadi pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik, apa makna disiplin yang Bapak Ibu ketahui? Ya, taat terhadap aturan. Itu disiplina yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Sampai di sini ada yang kurang paham Bapak Ibu? Baik, lanjutkan mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi.
Jadi Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia itu ada dua hal. Yang pertama, motivasi eksternal, yaitu motivasi dari luar, lingkungan, bisa teman sejawat, bisa keluarga, bisa masyarakat. Ya. Sedangkan motivasi internal itu adalah motivasi diri sendiri. Ya. Jadi ini motivasi internal ini adalah tujuan disiplin positif. Sekarang saya ingin bertanya Bapak Ibu, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Di sini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid-murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Sebagai contoh Bapak Ibu, mari kita jawab dulu ya. Oke, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Ya, pertama. Ya, saya bacakan sekali lagi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Oh, kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi itu maksudnya. Apa itu hukuman? Apa konsekuensi? Ya, hukuman. Hukuman biasanya lebih berat ya kalau hukuman. Kalau yang ringan biasa konsekuensi. Saya tidak akan terlambat. Kesepakatan seseorang yang berat. Hukuman kan tiba-tiba. Jadi hukuman apa itu? Hukuman apa konsekuensi? Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lanjut ke sekolah. Hukuman, ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Gimana? Konsekuensi. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Baik, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini perbedaan yang Ibu. Hukuman, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kedua, membuat anak sakit, ya, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ketiga, anak membenci kedisiplinan. Keempat, paksaan. Kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi.
membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak-anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu ya Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang dihukum oleh penghargaan. Jadi Bapak Ibu memang perlu kita ya, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu orang yang meminta atau membujuk. Ya, jadi kita rayu Mia, membujuk Mia. Le bahagia nak. Satu palion. Akan hadiah bah Suraya kerja ini. Jadi itu tidak tidak baik untuk jangka yang panjang. Ya, inilah dampaknya faktor-faktornya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan hukuman menghukum. Ketiga, penghargaan mengurangi kecepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Kelima, penghargaan merusak hubungan. Jadi misalnya, dampaknya apa? Ada saja dampaknya. Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Baik menurun, dua rasa tu nama dapur. Aku saja dalam dapur kami kepada Nia, hadiah. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jadi kalau Sofia, aku saja nama dapur penghargaan ini. Itu juga termasuk Ibu. Ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ada penghargaan, ada motivasi dia dari diri sendirinya. Setelah sering mendapat penghargaan, ia pun berkurang motivasinya, ya, yang ketergantungan. Begitu. Sampai di sini dengan berapa apa Ibu? Ya, boleh bertanya, ya. Oke, sekarang apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi dia ada yang mengapati surah Allah siapa. Dia masalahnya dia sapaan. Dia mencari solusinya. Ini namanya restitusi. Ya. Jadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ini seperti halnya berhubungan dengan kemarin mengenai segitiga restitusi. Itu termasuk juga ke situ, ya. Baik, ini 9 ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kita. Baik, Bapak Ibu, kita simpulkan bahwa identitas gagal itu adalah hukuman. Ya, ini adalah termasuk identitas gagal. Artinya identitas gagal ini adalah negatif. Ya, negatif. Negatif. Ini. Sedangkan identitas yang sukses adalah konsekuensi sama restitusi. Ya, kalau dia konsekuensi netral, tidak negatif, tidak positif. Kalau konsekuensi. Sedangkan restitusi itu adalah positif. Ya. Sekarang netral. Apa ini kita bahas lagi? Sudah dijelaskan pertama kemarin. Adalah baik, Ibu. Sekarang ada pertanyaan matematik.
Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus tiadakan kelas? Oke, ada pertanyaan seperti Bapak Rawali tadi semalam. Mengapa kita perlu peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa jawaban Bapak Ibu? Mengapa kita harus menggunakan helm? Hah? Supaya selamat dari kesalahan diri. Ya, selamatkan diri. Oke. Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa Bapak Ibu kita harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan? Iya, menjaga kesehatan supaya tidak ada penyakit. Ya, bisa Bapak Ibu ya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Meningkatkan disiplin supaya tidak ketinggalan. Ya, oke. Sekarang ada sebuah gambar yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Kalau Bapak Ibu ada dua gambar, gambar 1, gambar 2. Yang mana disinggung keyakinan kelas. Gambar 1 atau gambar 2? Mana di sini yang termasuk keyakinan kelas dan mengapa? Gambar 1 ini Bu. Ini. Gambar 2 ini. Inilah kesepakatan kelas. Sama-sama kesepakatan kelas. Jadi yang mana disebut keyakinan kelas? Gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1. Jawabannya adalah gambar 2. Itu ada sekolah. Keyakinan Ada sekolah nih sih. yang keyakinan kelas itu Bapak Ibu adalah nilai-nilai kebajikan. Coba perhatikan Bapak Ibu yang di kuning ini. Ya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti keyakinan kelasnya nilainya, nilai kebajikannya saling menyayangi. Yang nomor B, kami murid yang semangat belajar. Jadi keyakinan nilai kebajikannya adalah semangat. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di sini mana Bapak Ibu nilainya? Ya, peduli. Nah, seperti itu. Ini keyakinan kelas. Ya, jadi kesepakatan. Yang kan pertanyaan Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan, ya. Nah, jadi ini yang termasuk keyakinan kelas, ya, yang memiliki nilai. Misalnya, Ya, Bu. kesepakatan itu dilanggar oleh murid. Yang dilakukan seorang guru, hukuman apa konsekuensi yang bagus? Restitusi. Ya, kembali. Dari mana Bu? Apabila ada siswa yang melanggar Kesepakatan kelas. kesepakatan kelas, ya. Kalau dia naik segitunya ya. Apa hukumannya? Guru sebagai apa yang dilakukan guru apakah Hindari hukuman Bu. Ya, hukuman apa konsekuensi akan dan satu lagi. restitusi. Ya. Jadi yang tepat adalah penggunaannya adalah restitusi, Bu. Restitusi. Nah, restitusi. Nanti kita pelajaran Bapak akan menjelaskan. Kalaupun misalnya harus pakai hukuman, ya dengan ini konsekuensi. Tapi itu kalau bisa dihindari. Termasuk Bapak Ibu segitiga restitusi. Nanti kita
nanti kita Kalau bahas resiko apa? restitusi. Dalam jangka lama itu. Anak murid memang menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Dalam jangka waktu lama mungkin dari hari ke hari belum terselesaikan begitu. Apakah seorang itu masih sabar? Melakukan jalan terakhir. Ya, prosesnya. boleh digunakan. Nah, kita gunakan tahap yang pertama restitusi, kalau tidak bisa beri konsekuensi. Ya, dan terakhir memang ya dihukuman kalau keseringan. Kalau berat ya. Hah? Kalau terlalu berat. Kata ilmunya katanya keyakinan kelas itu adalah hasil akhir dari kesepakatan kelas. Jadi di sini kenapa berbeda lagi kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Semalam ilmu yang kita dapat hasil akhir dari kesepakatan kelas lah keyakinan kelas. Di sini jadi berbeda lagi yang mana Kami pilih kesepakatan nomor kelas sama 1. keyakinan kelas. Kelas. Kemudian apakah nilai-nilai kebajikan itu hanya saling menyayangi, saling menghargai, datang tepat waktu, apakah bukan nilai kebajikan? Kan kami pilih nomor 1 tadi. Makanya semua berpikir di nomor 1 karena semalam yang kita pelajari itu seperti yang nomor 1. Iyalah. Harus diperhatikan. Oke. Jadi kesepakatan itu adalah proses dari keyakinan kelas. Jadi yang kita buat peraturan kelas itu adalah kesepakatan kelas. Ya, coba misalnya tadi Bu Anissa bilang datang tepat waktu, ya, datang tepat waktu. Jadi apa keyakinan kelas yang datang tepat waktu? Apa nilainya? Nilai keyakinan kelasnya? Keyakinan kelas itu berhubungan dengan nilai kebajikan yang kalimat yang itu tadi saling menyayangi. Kalau di kesepakatan proses dalam membuat apa tadi peraturan itu yang menuju ke Coba kasih kita contoh konkretnya dari kesepakatan berubah keyakinan. Oke, Bang, saya akan mengasihkan contohnya sedikit. Baik. Karena semalam kan kita dapat ilmunya impian kelas menjadi kesepakatan kelas. Oke. Hasil akhirnya menjadi keyakinan kelas. itu seperti kata Pak Pengawas kemarin kan, keyakinan kelas itu adalah proses keseluruhan yang sudah disepakati itu. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Kalau ada kesepakatan kelas yang tidak ada nilai kebajikannya, itu bukan keyakinan kelas. Coba kasih lagi contoh. Oke, contohnya ya. Baik. Baik. Contohnya contoh yang kita lakukan sehari-hari. Tadi jadi keyakinannya gimana kalimatnya? Ya. Ya. Baik. Contoh misalnya kita tanya murid itu, apa yang impian kelasmu? Misalnya ruangan yang bersih dan rapi, ya. Nah, itu impian kelasnya, ruangan yang bersih dan rapi. Jadi bagaimana kesepakatan kelas kita? Menjaga kebersihan kelas. Itu kesepakatan kelasnya. Ini contoh. Lalu keyakinan kelasnya. Nah, kalau sudah kalian, ya, saya Ini impian kelas yang sudah dibuat oleh murid, ditulis sendiri, lalu ditempelkan, kan? Baru gurunya nanti memandu, mengelompokkan yang mana yang sama tujuannya, yang maksudnya sama. Lalu dibuatlah suatu pernyataan yang di dalamnya itu ada nilai kebajikan. Contohnya ini, ya. Bisa digabung. Nih, ada namanya si siapa ini? Muhammad Ali. Saya mau kelas kita lebih cantik katanya. Nah, di sini nanti saya kelompokkan dia sudah dalam proses itu. Ini adalah ini. Oh, ini menjaga kebersihan dan keindahan. Itu sudah kesepakatan atau keyakinan? Kesepakatan. Oh, nah, yang di sini kan ketika proses pengelompokan itu dibacakan, itulah kesepakatan kelas itu. Lalu di dalamnya ada nilai kebersihan, nilai kebajikan. Kebersihan itu nilai kebajikan, keindahan. Semua orang pasti suka namanya kebersihan, Iya. apapun agamanya. Iya. Bahkan setuju keindahan. Nah, itulah yang masuk
kalimat ini kalau sudah kita buat seperti ini tempelkan, sudah sepakat, inilah keyakinan kelas. Jadi apa bedanya dari sama datangnya waktu itu tadi? Ini dalam sebenarnya ini kan kesepakatan ini sama dengan keyakinan kelas, cuma nanti di dalamnya itu ada nilai tidak tinggi itu Bapak Ibu. Makanya itu kan, ini kami masih bingung ini kesepakatan sama keyakinan yang belum tutup. Silakan Pak Mai dulu. Ya, Jelaskan kalau lagi. juga tadi cerita ya Bapak Ibu ya. Jadi impian anak-anak tadi mendapatkan ruangan yang bersih, ya, mendapatkan ruangan yang bersih. Baru kita buat kesepakatan bersama. Berarti kesepakatannya menjaga kebersihan kelas, ya. Jadi menjaga kebersihan kelas. Apa yang kau lakukan? Sikapmu bagaimana? Nilai apa yang kau laksanakan? Keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Kau tugasnya bertanggung jawab. Oke, sebagai contoh, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Berarti bertanggung jawab. Ya, nilai kelasnya, nilai kebajikannya adalah bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelasnya Bapak Ibu? Nilainya, ya, saling menghargai. Ya. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu apa keyakinan kelasnya? Nilai kebajikannya. Tepat waktu. Disiplin. Tepat waktu. Oke. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Kenyamanan. Bisa lebih dari 2 nilai, bisa. Ya, boleh. Berarti contoh dari Pak Malik tadi itu bisa keyakinan. Bukan. Ini kan kemarin Pak Pengawas kan mengatakan dalam proses itu keyakinan kelas ini kan gini. Kan Pak Pengawas tadi kemarin mengatakan Kesepakatan dibuat. Oleh Buni. Kalau keyakinan kelas Iya, nilai keyakinan itu tercantum dalam kesepakatan. bukan ini ya. Bukan. Tunggu dulu. Di mana-mana dalam proses kesepakatan kelas itu, kalau itu berjalan terus, itu kan ada revisinya, ada refleksinya, ada tinjauannya terus. Itulah proses itu selamanya. Itu namanya keyakinan kelas. Nanti beda sama teori yang disampaikan Pak Udawi. Ini kan pada awalnya itu kesepakatan kelas itu nanti akan berubah menjadi keyakinan kelas, nanti sampai ke keyakinan sekolah. Gitu. Ya. Baik. Ini kan saya buat ini udah revisi nih, udah revisi beberapa kali. Ini dulu ya. Jadi kan sumbernya tadi kan dari impian kelas. Iya. Kelas itu kan siswa. Ya. Kita buat sesuai kan. Alat impian kelas. Nanti mereka jadi sesuai kan. Jadi dari situ kan, dari impian kelas itu kita buatlah ke dalam apa? Kesepakatan kelas. Ya. Jadi istilahnya, kalau menurut saya ini kan, namanya keyakinan kelas itu apabila kesepakatan itu sudah istilahnya apa istilahnya? Diterapkan. Dilakukan oleh siswa sudah menjadi kebiasaan. Ya. Jadi bisa menjadi keyakinan. Iya. Nah, itu ya. Kesepakatan kelas itu sudah menjadi keyakinan siswa. Iya. Sudah terbiasa. Sudah sering tidak ada yang biasa. Budaya. Budaya. Itu yang menjadi. Itulah budaya positif. Budaya itu menjadi Salah keyakinan. satunya. Disiplin positif itulah tuh termasuk sudah pembiasaan yang sudah biasa. Dari kesepakatan kelas itu sudah berbudaya, artinya tidak pun kita ingatkan lagi sudah tahu siswa itu. Karena nampak bisa gitu ya. Pas itu yang dari kesepakatan ini masih berkeyakinan. Bukan masalah juga kesepakatan di berbeda. Awalnya bukan kesepakatan ya. Iya. Apabila sudah terlaksana, sudah berbudaya, sudah banyak di siswa
kesepakatan. Tapi kalau sudah lama berlangsung, saya yakin itu menjadi keyakinan kelas. Ini yang saya buat ini, itu kan awalnya membuat keyakinan kelas itu buat kesepakatan. Awal-awalnya, permulaannya gitu. Kalau sudah lama berlangsung, sudah jadi kebiasaan, itu nah keyakinan kelas. Misalnya begini kan, menjaga kebersihan sekolah. Jadi kita ini siswa itu sudah. Kita boleh kan dia jual ini. Itulah. Mulai kalau dua kali, soalnya itu pernah dua kali. Ini kan ada kali banget ini. Menjadi budaya itu. Ini Bapak Ibu. Boleh saya jawab lagi? Ini ya. Ini Bapak Ibu kan. Tidak salah kita buat, sebenarnya tidak tipis. Tergantung dari prosesnya. Kata Pak Mas kan prosesnya. Kalau prosesnya masih awal, Itu boleh kita sebutkan kesepakatan. Setelah berlangsung lama, sudah jadi kebiasaan, itu menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sudah ada di kelas masing-masing, maka itu berubah jadi keyakinan sekolah. Kita belum sampai keyakinan sekolah, karena belum menjadi kebiasaan di setiap kelas. Boleh kita tukar itu kesepakatan itu berubah menjadi sama seperti impian kelas. Kan tidak tipis dengan keyakinan kesepakatan kelas. Cuma itu dikelompokkan menjadi sederhana, kecil, singkat, padat, sudah dipahami. Iya. Kalau saya, Bapak Ibu, sudah saya keyakinan kelas, sudah jadi kebiasaan, sudah sering kami buat kesepakatan kelas, sudah jadi kebiasaan. Boleh saya tuliskan. Nah, jadi tadi. Pertama buat kamu jurusan anak-anak air. Coba kesepakatan pertemuan. Apabila dalam manajemen perkembangan nama istilahnya, oh sudah. Nah, tidak perlu diingatkan lagi lah. Iya. Sudah menjadi apa? Iya. Apabila nanti sudah keyakinan sudah terlaksana di kelas, nanti Boleh dituliskan keyakinan itu di mana-mana. Kalau kita lihat di YouTube atau di mana, itu keyakinan kelas itu. Bukan kesepakatan kelas. Gambar nomor 1 tadi bisa jadi keyakinan kelas. Bukan, itu ada di situ. tidak bisa Bu. Poinnya ada sekolah di situ. Karena Iya, sekolah. Ini. Bapak tadi lihat, ini menjaga kebersihan sekolah. Ini namanya sudah masuk keyakinan Kalau sekolah. poin 1 bisa, poin 1 bisa. Yang di atas. Yang tadi kan kata Pak Nari memilih dan Ya maksudnya ya. Kalau poin ini 1 sebenarnya bisa. dalam tempat waktu mengucapkan syarat Bisa. bisa sebenarnya. Bisa. Cuma yang dikatakan memilih antara hal ini. Di sini sudah campur ada Dan keyakinan cuma di sekolah. selain itu kan ada sekolah makanya dia nggak bisa. Ini kan akad dalam belajar masih bisa keyakinan kelas. Oh, ya. Tapi cuma di sini ada dicampur ini. Iya. Tapi kalau poin 1 boleh berarti ya. Ya, kita ini sharing ya, saling apa, belajar ini. Bukan kami menggurui ya. Bapak Ibu mobil ya. Ya. berarti di kelas ini. Berarti kan kita ikut apa? Mengasih Berarti muridnya aktif. Baik Bapak Ibu, lanjutkan. Jadi jawabannya adalah ini Bapak Ibu. Ya, ada pelan-pelan sampai kembali ibu ke depannya. Nanti dia di kelasnya ada tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, dilarang menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu artinya bisa menghormati orang lain, bisa juga dengan berkomitmen. Baru dilarang melakukan kekerasan. Ya, di sini kayak di kelasnya bisa keselamatan, juga menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba.
Kategori dalam kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ya, Bapak Ibu, itu aja ya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir di hari ini.